Kalau kamu masih takut miskin karena sedekah, mungkin selama ini kamu salah paham tentangnya. Ternyata, ancaman Allah terhadap orang yang pelit lebih menakutkan lagi. Ada satu rahasia sederhana tentang sedekah yang kalau kamu paham, kamu nggak akan pernah takut memberi lagi. Dan di akhir video ini, kamu akan sadar kenapa sedekah itu baik bagimu dan kikir itu mencelakakanmu. Kalau kamu ingin hidup lebih tenang, rezeki lebih berkah, dan hati lebih lapang, subscribe sekarang. Di channel ini kita belajar bukan cuma cari uang, tapi cara agar hidup bernilai di hadapan Allah. Bantu sebar video ini, setidaknya Anda telah mendapat pahala kebaikan. Kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati. Menurut Al-Quran, orang yang kikir dan pelit dalam mengeluarkan harta untuk sedekah atau kebaikan menghadapi beberapa ancaman serius, baik di dunia maupun di akhirat. 1. Kebakhilan itu justru merugikan diri sendiri. Allah berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Quran Surah Ali Imran ayat 182, diberi kemudahan menuju kesengsaraan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Quran Surah Al-Lail ayat 8-10. 3. Kikir berarti merugikan diri sendiri. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kalianlah orang-orang yang fakir. Quran Surah Muhammad ayat 38. 4. Hilangnya keberkahan harta. Harta yang tidak dikeluarkan haknya, zakat, infak, sedekah, akan kehilangan keberkahan, bahkan bisa menjadi sumber kerusakan atau bencana bagi pemiliknya. 5. Tidak termasuk golongan yang beruntung. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Artinya, orang yang memiliki sifat kikir tidak termasuk dalam golongan orang yang beruntung dan selamat. Intinya, Al-Quran menegaskan bahwa menahan harta dari jalan Allah justru membawa kerugian, kesengsaraan dan siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut penjelasan para ulama Islam, sifat kikir, bakhil atau pelit merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya dan tercela, membawa dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Berikut adalah rangkuman bahaya sifat kikir menurut pandangan ulama. Pertama, merusak jiwa dan hati. Menzalimi diri sendiri. Ulama menjelaskan bahwa orang yang kikir seakan-akan menzalimi dirinya sendiri karena menahan harta yang seharusnya bisa mendatangkan keberkahan dan pahala. Ini berarti ia menghalangi dirinya dari kebaikan dan ganjaran di sisi Allah. Hati menjadi keras dan jauh dari empati. Sifat kikir membuat hati menjadi keras, menutup diri dari amal saleh, dan menolak membantu sesama. Kikir bukan hanya enggan berbagi harta, tetapi juga menahan kebaikan dalam bentuk apapun. Tumbuh dari rasa takut miskin. Secara psikologis, kikir tumbuh dari rasa takut miskin dan kurangnya keyakinan pada janji Allah bahwa harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, bahkan dilipat gandakan. Ketika seseorang memupuk kikir, ia menutup pintu rezeki dan keberkahan bagi dirinya sendiri. Terlalu cinta dunia, hubbud dunia. Para ulama tasawuf menyebut bahwa kikir adalah tanda seseorang terlalu cinta terhadap perkara dunia, hubud dunia, sehingga tidak mau membagikan hartanya sedikit pun bahkan untuk bersedekah, berinfak, dan berzakat. Kedua, ancaman sosial dan merusak hubungan. Merusak hubungan sosial. Kikir bukan hanya masalah individu, tetapi juga ancaman sosial. Sifat enggan memberi dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan di masyarakat, menghapus karakter kemanusiaan. Syekh Nawawi Al-Bantani menukil keterangan para ahli hikmah bahwa kikir itu menghapus karakter kemanusiaan dan meneguhkan karakter kebinatangan. Ini menunjukkan betapa rendahnya sifat kikir di mata Islam. Ketiga, ancaman dan siksaan di akhirat. Siksa yang pedih. Imam Abu Laits As-Samarqandi menjelaskan
bahwa sifat pelit dapat menghalangi datangnya rahmat dan berkah dari Allah. Ia juga mengingatkan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 yang mengancam siksa pedih bagi orang yang menyimpan emas dan perak tanpa menafkahkannya di jalan Allah. Tidak masuk surga. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah memperingatkan bahwa kikir bisa menyeret seseorang kepada kebinasaan dan bahwa sifat kikir tidak akan berkumpul dengan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hisab seperti orang kaya, hidup seperti orang miskin. Ada perkataan ulama yang terkenal, sesungguhnya orang pelit itu hidup di dunia seperti orang miskin, tetapi hisabnya di akhirat seperti orang kaya. Artinya, mereka merasakan kesempitan hidup di dunia karena tidak mau menikmati hartanya, namun tetap akan dihisab atas harta yang banyak tersebut. Keempat, dua jenis kikir yang tercela. Ulama membagi sifat pelit menjadi dua garis besar. Pelit kepada diri sendiri. Ini adalah derajat pelit yang paling parah, di mana seseorang menahan hartanya bahkan untuk kebutuhannya sendiri, seperti tidak berobat saat sakit atau tidak memenuhi hajatnya sendiri. Pelit kepada orang lain, ini mencakup menahan harta, ilmu atau kedudukan dari orang lain yang membutuhkan. Kesimpulan, para ulama sepakat bahwa kikir adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, merusak keimanan, merugikan diri sendiri di dunia dan akhirat, serta dapat menghancurkan tatanan sosial. Mereka menganjurkan untuk melatih diri dengan sedekah sekecil apapun untuk melunakkan hati dan menumbuhkan empati. Wallahu a'lam bishawab.